Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perenungan hari ini saya ambil dalam Roma pasal yang ke-14 di ayat yang ke-17. Roma pasal 14 di ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih, melalui perenungan ini saya mau ingatkan buat kita semua, kalau kita bicara dan membahas masalah kerajaan Allah, kita sudah tidak lagi bisa mengukur kerajaan Allah itu hanya sebatas seberapa banyak atau seberapa hebat kita dalam kita mencapai kehidupan, kesuksesan dalam kehidupan. Tidak lagi diukur soal kita menikmati hidup yang baik, karena sering hal-hal seperti ini menjadi ukuran. Dalam gereja, dalam pengkalimatan khotbah, sering kita mendengar bagaimana kita dikatakan orang-orang yang disertai dan diberkati Tuhan kalau hidup kita melarat dan tidak punya apa-apa. Bagaimana dikatakan kita ini adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Kadang kita terjebak dengan konsep-konsep duniawi yang sebenarnya tidak mengacu kepada kebenaran firman Tuhan yang murni. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman yang hanya bisa dinikmati sementara. Semua yang bisa dinikmati sementara. Kerajaan Allah itu bicara kekekalan, saudara. Kerajaan Allah itu bukan bicara tentang wibawa manusiawi yang dibangun berdasarkan kapasitas manusiawi. Kekuatan-kekuatan yang hanya dibentuk hanya karena kepintaran hikmat manusia. Kerajaan Allah tidaklah serendah itu, saudara. Kerajaan Allah itu bicara tentang kuasa. Kerajaan Allah itu bukan soal makan minum, soal kehidupan sementara, tetapi soal kebenaran. Bagaimana saudara menghidupi kebenaran, itu saudara ada dalam lingkaran kerajaan Allah. Setiap orang yang menghidupi kebenaran, mereka itulah yang ada dalam kerajaan Allah. Bukan sekedar kita tahu tentang kebenaran, tetapi mereka yang menghidupi kebenaran. Saudaraku, kita tidak boleh terjebak dengan pandangan manusia pada umumnya. Bukan hanya manusia, tetapi kepada orang percaya pada umumnya. Karena mereka tidak mengerti arti kehidupan, bagaimana mengalami kerajaan Allah yang sesungguhnya. Karena kerajaan Allah yang sesungguhnya adalah ketika Tuhan berdiam di dalam diri kita. Ketika Tuhan itu berdiam dalam hati kita, kita menghidupi kehendaknya, kita menghidupi kebenarannya. Di sana kerajaan Allah hadir. Karena kerajaan Allah bukan bicara soal kesementaraan kehidupan, tetapi tentang kuasa di mana Allah bekerja dalam hidup kita. Kita menghidupi kebenaran. Kerajaan Allah juga bicara tentang damai sejahtera. Saudara, damai sejahtera yang Yesus katakan yang tidak bisa diberikan dan yang tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Yesus katakan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Artinya damai sejahtera itu adalah damai sejahtera yang kekal. Damai sejahtera yang abadi. Damai sejahtera yang lahir karena kita menghidupi kebenaran. Damai sejahtera yang kita alami karena kita menghidupi kasih Allah di dalam kehidupan kita. Tidak akan pernah orang mengalami damai sejahtera yang sesungguhnya kalau hidupnya tidak menghidupi kebenaran. Ini ada keterkaitan antara kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita.
Demikian akhirnya juga kita bicara tentang kerajaan Allah, bicara tentang sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan tidak akan pernah terjadi semuanya kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran. Jadi sekali lagi saya mau katakan, jangan ukur saudara kerajaan Allah itu hanya sebatas pandangan manusiawi kita. Kerajaan Allah itu seolah-olah dapat diukur hanya dengan materi. Hanya dengan apa yang kita makan, yang nikmat, yang nyawanya itu hanya sementara. Kerajaan Allah itu bicara tentang kebenaran yang hakiki, yang saudara kerjakan, yang saudara lakukan, implementasikan dalam kehidupan. Yang saudara serapi benar-benar dan saudara hidupi. Kebenaran itu yang membawa saudara kepada damai sejahtera yang sempurna. Dan saudara hidup dalam sukacita yang tidak dibuat-buat. Karena Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan saudara. Itu yang sebenarnya harus kita pahami terkait masalah hidup dalam kerajaan Allah. Kalau Yesus mengajar berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu terkait masalah kebenaran harus benar-benar dinyatakan, kebenaran harus benar-benar dihidupi, supaya kita benar-benar pantas menjadi orang-orang yang hidup di dalam kerajaan Allah. Biarlah kerajaan Allah itu hadir dalam hati kita. Kerajaan Allah itu adalah kehidupan yang seharusnya kita alami dan nikmati sebagai orang-orang yang percaya. Artinya begini saudara, kita akan benar-benar menghidupi atau kita akan benar-benar merasakan bagaimana hidup dalam kerajaan Allah ketika kita menghidupi kebenaran itu, karena kerajaan itu Allah itu akan hadir dalam hidup kita hari ini. Maka kerajaan Allah itu bicara tentang kuasa Allah yang bekerja di dalam kita, saudara. Kuasa Allah yang bekerja di dalam kita. Jadi pesan penting hari ini yang mau disampaikan, kesimpulan yang ingin disampaikan buat kita hari ini adalah, hidupilah benar-benar kebenaran itu. Dan nikmatilah benar-benar kerajaan Allah itu. Kita tidak hanya menikmati kerajaan manusiawi kita hari ini, kita bisa memiliki properti yang baik, kita bisa memiliki pelayanan yang baik, kita bisa memiliki kenyamanan, dan itu disebut kerajaan Allah. Bukan saudara, tetapi bagaimana kerajaan Allah yang dibangun berdasarkan kebenaran, di mana kita hidup di dalamnya, kita mengalami damai sejahtera yang bukan berasal dari luar. Damai sejahtera yang dibentuk, yang dibangun oleh Allah sendiri dalam jiwa roh kita. Kemudian kita bersuka cita di dalamnya. Di sanalah hadir kerajaan Allah yang sesungguhnya. Dan seharusnya itu didasari oleh kehidupan yang melakukan kebenaran. Jadi intinya adalah hiduplah dalam kebenaran. Maka kita akan mengalami kerajaan Allah yang sesungguhnya. Saudaraku, bagaimana kalau dipertanyakan kepada kita, bagaimana menghidupi kebenaran? Sederhana. Saudara memiliki kecintaan akan Allah. Saudara memiliki kehausan akan Allah. Setiap saat saudara merindukan kehadirannya. Saudara tetap ada kerinduan, lapar dan haus untuk berjumpa dengan Dia. Di sana kebenaran tersingkap. Ketika saudara merindukan, ada aluran tangan Tuhan yang terus menolong saudara. Untuk saudara dapat hidup dalam kekudusan dan dalam kesucian. Untuk saudara menghindar dari segala dosa. Di sana saudara sementara menghidupi kebenaran. Kebenaran itu tidak hanya sebatas saudara bisa mengetahuinya dalam bentuk-bentuk tulisan dalam Alkitab. Tetapi kebenaran itu adalah ketika saudara menghidupinya dan saudara mengalami bagaimana Allah menuntun hidup saudara. Di sana saudara sementara berjalan dalam kebenaran. Jadi tidak hanya sebatas pengetahuan logika kita, tetapi bagaimana kita menghidupi dan kita meyakini bahwa Allah menuntun kita di sepanjang kehidupan kita. Jadi kalau dipertanyakan sederhana saudara, apa sih kebenaran itu? Kebenaran itu adalah kehidupan saudara yang berjumpa dengan Tuhan. Kehidupan saudara yang berjumpa dengan Tuhan, di sanalah kebenaran itu tersingkap. Tidak akan pernah seseorang bisa mengalami kebenaran yang sejati kalau dia tidak menemukan Tuhan.
Kalau seseorang menemukan Tuhan, kebenaran itu tersingkap. Saudara akan menemukan bahwa hidup saudara ada dalam damai sejahtera yang sempurna. Dan saudara hidup dalam sukacita abadi. Itulah pekerjaan Roh Kudus dalam kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini. Jadi, hiduplah dalam kebenaran. Lakukan firman Tuhan. Dan lihatlah bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita. Melakukan segala sesuatu rencana yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.